Drop it. Sambil membuka, saya awali assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ucapkan bismillah, lalu subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Anak-anak semuanya dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita bisa kembali lagi melaksanakan kegiatan pembelajaran secara online untuk mapel fikih kelas 9 MTS semester Gasal. Kali ini kita akan membahas bab yang kedua, yaitu jual beli, khiyar, qirad, dan juga riba. Ini adalah pertemuan yang keempat. Kita akan khusus membahas mengenai riba. Adapun jual beli, khiyar, dan qirad, ya, videonya sudah tayang dan bisa disaksikan di channel Ari Production. Baik anak-anak semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi kita, memberikan kesehatan dan juga ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Anak-anak semuanya, kalian perhatikan dulu peta konsep berikut ini. Materi kita adalah riba. Nanti kita akan membahas pengertian riba, kemudian dasar hukum riba, macam-macam riba, cara menghindari riba, dan juga hikmah diharamkannya riba, serta nanti ada evaluasi, ya. Kalian ikuti dari awal sampai akhir. Ya, seperti biasa kalian cermati dulu gambar berikut ini. Ya, ini adalah beberapa transaksi jual beli yang dilakukan di pasar. Oke, sudah ya. Baik, kalau sudah silahkan kalian buat pertanyaan. Nah, mungkin kalian bertanya dalam hati, apa yang dimaksud dengan riba? Apa saja jenis-jenis riba? Dan bagaimana cara menghindari riba? Nanti kita akan bahas bersama-sama. Yang pertama adalah pengertian riba. Kalian perhatikan, riba secara bahasa ini artinya adalah tambahan atau kelebihan atau ziyadah. Sedangkan pengertian riba menurut istilah atau terminologi adalah kelebihan atau tambahan pembayaran dalam utang piutang atau jual beli yang disyaratkan sebelumnya bagi salah satu dari dua orang atau pihak yang lain yang membuat perjanjian. Oke, ini adalah pengertian riba secara bahasa dan istilah. Selanjutnya adalah dasar hukum riba. Kalian perhatikan, riba dalam syariat Islam secara tegas dinyatakan haram. Bahkan semua agama samawi melarang praktek riba karena dapat menimbulkan dampak negatif bagi pemberi dan penerima hutang. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275 disebutkan, mari kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Yang artinya adalah Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ini adalah dasar hukum riba. Kemudian dasar selanjutnya adalah dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalian perhatikan, Pak Guru bacakan artinya. Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melaknat orang-orang yang memakan riba, orang yang menjadi wakilnya atau orang yang memberi makan hasil riba, orang yang menuliskan, orang yang menyaksikannya, dan selanjutnya. Nabi bersabda, mereka itu semua sama saja. Hadis riwayat muttafaq alaih. Ya, ini dasar haramnya riba yang diambil dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasulullah melaknat orang yang melakukan tindakan riba.
Kemudian dasar hukum yang selanjutnya berdasarkan ijma' ulama. Para ulama sepakat bahwa seluruh umat Islam mengutuk dan mengharamkan riba. Riba adalah salah satu usaha mencari rezeki dengan cara yang tidak benar dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Praktek riba lebih mengutamakan keuntungan pribadi dan mengorbankan orang lain. Riba akan menyebabkan kesulitan. Ya, jelas sekali bahwa riba itu merugikan orang lain dan ini dilarang oleh agama. Adapun jenis-jenis riba, yang pertama adalah riba fadli. Riba fadli yaitu tukar menukar dua buah barang yang sama jenisnya namun tidak sama ukurannya, yang disyaratkan oleh orang yang menukarnya. Perkara yang dilarang adalah kelebihan atau perbedaan dalam ukuran atau takaran. Contohnya tukar menukar perak dengan perak, emas dengan emas, ataupun beras dengan beras, di mana ada kelebihan yang disyaratkan oleh yang menukarnya. Ini termasuk riba fadli. Kemudian beberapa syarat agar tukar menukar ini tidak termasuk riba, maka harus ada 3 macam syarat, yaitu yang pertama, tukar menukar barang tersebut harus sama. Yang kedua, timbangan atau takarannya harus sama. Dan yang ketiga, serah terima pada saat itu juga. Ini adalah syarat agar tukar menukar tidak termasuk riba. Kalian perhatikan dengan baik ya. Sudah paham anak-anak? Oke, selanjutnya adalah riba qardi. Riba qardi yaitu meminjamkan sesuatu dengan syarat ada keuntungan atau tambahan dari orang yang dihutangi. Misalnya Umar berhutang kepada Budi sebesar Rp50.000 dan Budi mengharuskan Umar untuk membayar sebesar Rp55.000. Ini termasuk riba qardi. Adapun larangan riba ini bisa dilihat dalam hadis riwayat Al-Baihaqi. Aku bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu qardin jaza manfaatan fahuwa riba. Yang artinya semua piutang yang menarik keuntungan termasuk riba. Ya, jelas sekali ya. Jadi menghutangkan dengan menambah uangnya atau menambah tagihannya itu termasuk bagian dari riba. Yang ketiga adalah ribayat. Ribayat yaitu riba yang terjadi pada jual beli atau pertukaran yang disertai penundaan serah terima kedua barang yang ditukarkan atau penundaan terhadap penerimaan salah satu barang. Ini adalah riba yad. Kemudian yang keempat adalah riba nasi'ah. Riba nasi'ah yaitu tukar menukar dua barang yang sejenis maupun tidak sejenis atau jual beli yang pembayarannya disyaratkan lebih oleh penjual dengan dilambatkan. Selanjutnya adalah hukum bunga bank. Hukum bunga bank dibagi menjadi 3, yakni yang pertama adalah haram karena telah menetapkan kelebihan atas pinjaman. Yang kedua adalah halal karena bunga bank cukup rasional sebagai biaya pengelolaan bank. Yang ketiga subhat, yaitu belum jelas halal atau haramnya bunga bank tersebut. Jadi bunga bank ini ada 3 hukum: haram, halal, dan subhat. Oke, bisa dipahami ya anak-anak ya. Selanjutnya adalah cara menghindari riba.
Yang pertama dalam jual beli. Berikut ini adalah beberapa syarat jual beli agar tidak menjadi riba. Yang pertama, menjual sesuatu yang sejenis. Ada 3 syarat, yaitu yang pertama adalah serupa timbangan dan banyaknya. Yang kedua, tunai. Yang ketiga, terima dalam akad atau ijab qabul sebelum meninggalkan majelis akad. Yang kedua, menjual sesuatu yang berlainan jenis. Ada 2 syarat, yaitu yang pertama tunai, yang kedua serah terima dalam akad sebelum meninggalkan majelis akad. Kemudian yang kedua, dalam kehidupan sosial. Beberapa cara untuk menghindari riba dalam kehidupan bermasyarakat. Yang pertama, membiasakan hidup sederhana. Yang kedua, menghindari kebiasaan berhutang. Jika terpaksa hutang, jangan berhutang kepada rentenir. Yang ketiga, bekerjalah dengan sungguh-sungguh untuk mencukupi kebutuhan hidup walaupun dengan bersusah payah. Yang keempat, bila ingin berbisnis dan membutuhkan modal, maka bisa bekerja sama dengan bank yang dikelola berdasarkan syariat Islam, yakni bank yang sudah menentukan keuntungan dengan cara bagi hasil. Oke ya anak-anak, untuk selanjutnya adalah hikmah diharamkannya riba. Yang pertama, menjauhi dari sikap serakah atau tamak terhadap harta yang bukan miliknya. Yang kedua, menghindari dari perbuatan aniaya dengan memeras kaum yang lemah, karena riba merupakan salah satu bentuk penjajahan atau perbudakan di mana satu pihak mengeksploitasi pihak yang lain. Yang ketiga, mengarahkan kaum muslimin mengembangkan hartanya dalam mata pencaharian yang bebas dari unsur penipuan. Yang keempat, menjauhkan orang muslim dari sesuatu yang menyebabkan kebinasaan, karena orang yang memakan riba adalah zalim dan kelak akan binasa. Oke, ini adalah beberapa hikmah diharamkannya riba ya. Karena riba sangat berbahaya, makanya kita harus menghindarinya dengan penuh kehati-hatian. Oke anak-anak, setelah kalian tadi mendengarkan penjelasan Mbak Guru, coba silakan kalian kerjakan latihan soal berikut ya. Silakan kalian baca soalnya dan kalian kerjakan.